Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Al-Hafizh Ibnu Hajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi Trisakti 1998. Kita mulai dari kronologi. Di sini ada kronologinya. Pada tanggal 12 Mei 1998 ialah tanggal di mana para mahasiswa melakukan demonstrasi secara besar-besaran, yang diantaranya terdapat mahasiswa Trisakti yang dipicu oleh goyahnya ekonomi pada awal tahun 1998 akibat krisis finansial Asia sejak 1997 yang menyebabkan nilai rupiah turun menjadi 2.800 ribu ke 1 dolar Amerika Serikat pada saat itu. Para mahasiswa di situ tuh mahasiswa tuh menuntut untuk Soeharto menurunkan jabatannya dari presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang tragedi Trisakti 1998 merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta, yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa reformasi yang menggunakan rezim Orde Baru pada saat itu. Mahasiswa Trisakti dan sejumlah universitas lainnya menggelar aksi demonstrasi menuntut reformasi politik dengan pengunduran Presiden Soeharto pada saat itu. Aksi tersebut awalnya tuh berjalan dengan mulus, lancar, dan sebagainya. Tapi ketika pasukan keamanan menembakkan peluru yang tajam, aksi tersebut mulai menjadi ricuh karena dari mahasiswa Trisaktinya sendiri terkena peluru dan menewaskan 4 orang dan sisanya luka-luka. Dan tragedi ini memperburuk ketegangan politik pada saat itu juga, dan Indonesia, dan di situ juga mempercepat proses reformasi yang akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini menjadi simbol penting dalam perjuangan demokrasi di Indonesia dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di sini kita lanjut aja ke upaya penyelesaian dalam tragedi Trisakti ini. Yang pertama itu ada penyelidikan dan penuntutan hukum. Pemerintah di sini tuh berusaha untuk mengusut tuntas kasus ini dengan mengupayakan penuntutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Dan saat terbentuk ini tuh munculnya desakan agar komisi ini mengungkap fakta-fakta di balik tragedi 1998. Dan yang ketiga, pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Dan di sini keluarga korban itu diberi kompensasinya tuh berupa uang maupun makanan ataupun yang lainnya. Dan yang keempat ada penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Di sini tuh Komnas HAM turut melakukan penyidikan dan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tanggung jawab negara dalam tragedi ini juga. Dan yang kelima itu ada aksi-aksi protes dari masyarakat, aksi-aksi maksa dan demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Itu tuh kayak menuntut untuk kasus tragedi 1998 itu disidang dan ditindaklanjuti secara cepat. Yang keenam ada pemberian penghormatan dan peringatan. Dan biasanya pemberian penghormatan dan peringatan ini terjadi di kampus Trisaktinya setiap tanggal 12 Mei atau lainnya. Oke, kita lanjut ke pelanggaran HAM dalam tragedi Trisakti 1998. Yang pertama itu ada hak untuk hidup, karena dalam tragedi tersebut 4 mahasiswa tewas akibat tembakan aparat keamanan yang digunakan untuk membubarkan aksi protes. Hal ini melanggar hak mereka untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, dan berhubungan dengan pasal 28 ayat 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya. Yang kedua itu ada hak untuk berpendapat dan berkumpul. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk ekspresi dari kebebasan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penindasan dan kekerasan yang dilakukan dan terjadi saat itu bertentangan dengan hak-hak tersebut. Dan hal ini berhubungan dengan pasal 28E ayat 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.